Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin berbagi tentang tanaman cabai yang sekarang ini tanaman cabai memasuki musim hujan yang luar biasa. Setiap hari ada hujan. Nah, kebetulan saya bikin video ini pas keadaan panas, Sobat Tani. Nah, jadi biasanya jam segini sudah hujan. Ini pas saya bikin ini pas keadaan panas. Nah, Kobe Tani akan berbagi dalam posisi sekarang, Sobat Tani. Ini banyak sekali cabai yang dipetik hijau, dalam artian kata banyak yang kena busuk kering. Terus ada yang habis layu fusarium. Tempat teman saya masih dekat dengan saya, masih ada mambu-mambu family gitu, keluarga. Itu sampai hanya satu bidang itu hanya 6 bedeng yang sekarang masih masih dipetik, bisa dipetik. Nah, karena apa? Sudah habis mati kena layu fusarium. Nah, ini Kobe Tani akan berbagi kenapa pada saat Sobat Tani melihat video yang mungkin 2 bulan, 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, Sobat Tani melihat di YouTube itu semuanya video cabai itu bagus sekali. Nah, itulah pengaruh pada saat itu. Harganya bahkan sampai pecah dari 10.000. Ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000. Jadi wajar sekali seluruh tanaman cabai pada saat itu bagus. Nah, efek dari tanaman cabai itu bagus, maka harga anjlok. Dan itu seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia merata dimanapun, khususnya untuk bagian dari Jawa Timur sampai ke wilayah Sumatera. Sebatas saya yang tahu itu semuanya uploadan yang sekarang baik di Facebook ataupun di YouTube itu yang 2 bulan yang lalu ataupun 3 bulan yang lalu. Coba Sobat Tani tengok di YouTube itu kan ada tulisannya sekian kali ditonton, 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Itu semuanya cabenya luar biasa. Tapi semuanya sambatnya ataupun di situ keluh kesahnya harganya sedang jatuh. Nah, sekarang dimanapun yaitu banyak yang keluh kesahnya bukan soal harga. Harga meningkat, harga melonjak, tapi dari kesehatan cabai, Masya Allah. Jadi cabenya justru sekarang diserang berbagai macam penyakit. Ada yang layu fusarium, ada yang busuk basah, ada yang busuk kering. Nah, inilah jadi dengan demikian banyak cabai yang rusak. Sehingganya dengan banyaknya cabai yang rusak, Sobat Tani, maka harga seperti ini melonjak. Harga melonjak dan merata di mana-mana, banyak yang rusak. Nah, saya sedikit akan berbagi tentang kenapa cabai itu banyak yang rusak. Nah, waktu penanaman kemarin, Sobat Tani, itu musim panas. Nah, setelah musim panas ada hujan, itu cabai kita ini mungkin pertumbuhannya bagus. Ada yang mungkin di situ lebih-lebih kalau Sobat Tani memilih bibit lokal unggul. Nah, lokal unggul ini sungguh kalau kita tidak tahu dengan selahnya nanam cabai, ilmu budidaya cabai, Sobat Tani, bisa kita terkecoh banyak dalam artian kata di perawatan. Di perawatan kita bisa terkecoh banyak. Karena apa? Pada saat dia usia ataupun fase vegetatif, dia tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi daunnya itu karena dia sudah kebal dengan virus Gemini, seakan-akan nggak ada masalah. Nah, dengan nggak ada masalahnya ini, Sobat Tani, banyak kita ini yang terlena dalam penyemprotannya. Nah, misalkan nggak disemprot 10 hari nggak apa-apa, nggak disemprot setengah bulan nggak apa-apa, nggak apa-apa, memang dia sudah kebal dengan virus Gemini. Tapi ketika masuki yaitu fase generatif, kita lihat buahnya semuanya masih ada dan bagus sekali, dan pola penyemprotan kita masih seperti itu. Nah, maka pada saat buah itu mau merah, Sobat Tani, banyak yang ujungnya kuning, banyak yang busuk basah. Yang saya temui di mana-mana itu hampir sekian persen itu busuk basah, Sobat Tani. 85% itu busuk basah. Itu yang
yang menanam lokal unggul. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama varietasnya apa-apa, tapi yang sejenis anti virus Gemini itu saya temui untuk musim-musim sekarang di akhir periode 2021 ini banyak yang busuk basah diawali seperti itu. Terus nggak lama setelah metik 1, 2 kali, 3 kali itu banyak yang terserang layu fusarium. Bahkan 4 kalinya sudah ganti penyakit lagi dengan patek ataupun antraknosa. Nah, itulah sebabnya ya cabai malah naik-naik harganya. Karena memang ya banyak cabai yang rusak. Permintaan pasar tetap dan cuaca malah hujan panas seperti ini membuat cabai yang kena antraknosa itu tambah cepat banyak yang kena rusaknya. Nah, itu tadi berbaginya Kobe Tani. Yang pertama, kalau kita nanam lokal unggul Sobat Tani, tetap walaupun nggak ada kelihatan gejala rusak, daunnya tetap bagus, tapi interval penyemprotan jangan sampai, kalau bisa lebih dari 5 hari. Itu jangan sampai. Karena apa? Itu tadi keasikan kita melihat baiknya batang cabai, sehingganya kita tidak kontrol untuk bisa untuk bisa merawatnya, nggak ngerti-ngerti. Pada saat ya cabai itu mau mulai merah, ya kelihatan penyakit sudah datang. Nah, kalau sudah seperti itu Sobat Tani, obatnya nggak bisa. Ibaratnya kalau Kobe Tani ya lebih baik kita selalu mencegah gitu aja. Jadi kalau kita mau mencegahnya, insya Allah yaitu lebih mudah mau mencegahnya. Tapi kalau kita sudah mengobati, baru geger setelah ada busuk basah, wah tanya apa sih obat busuk basah. Nah, untuk pencegahan lalat buah, padahal yang waktu kita tanyakan di dalamnya itu sudah banyak lagi, sampai kita baru ketemu obatnya, baru disemprot reaksi obatnya. Nah, maka banyak yang rusak. Nah, intervalnya kalau bisa ada gejala nggak ada gejala dalam budidaya tanaman cabai 5 hari sekali mohon untuk disemprot. Ini berbaginya rahasia Kobe Tani nanam cabai. Alhamdulillah seperti ini kondisinya. Ini sudah pemetikan 10 kali Sobat Tani, 8, 9 yang kemarin tidak saya syuting, yang ke-9 kalinya. Nah, saya tidak menceritakan karena apa, sibuk banget. Nah, jadi ini untuk yang kali ini besok insya Allah, besok pagi insya Allah saya ambil lagi dalam posisi merahnya sudah tahu seperti itu Sobat Tani. Dan sampai seluruh ladang merahnya seperti ini. Saya tidak pergi kemana-mana, saya duduk di sini terus ya. Saya hanya berbagi tentang jangan terlena, karena kalau kita menanam cabai subur di awal, terus hijau, tidak bule, tidak ada penyakit, maka kita nyemprotnya terlena, itu jangan sampai. Sehingganya nanti kalau sudah kena, kita hampir tidak ada gunanya. Namanya mengobati itu sulit Sobat Tani. Obat yang sekian ya masih ada terus. Tapi kalau sebelum kena, kita ya pakai yang ringan-ringan aja. Saya ini pakainya hanya Sipermetrin Sobat Tani. Sipermetrin itu di merek dagangnya ya Citrin ada, Ecoset ada, ataupun cari yang Alphametrin juga bisa. Terus apa tuh, Deltametrin juga bisa. Itu sejenis-jenis itu. Kalau yang mau tepat ya Sobat Tani, kalau yang mungkin sekarang kurang ngerti dengan bahan aktifnya, cari aja Decis gitu aja. Decis itu 0,25 per liter itu untuk penjagaan. Jadi artinya itu dosisnya sangat kecil sekali dan irit. Padahal dia termasuk obat yang murah dari produk Bayer. Nah, itu bagus sekali Sobat Tani. Saya bukan promosi, saya tidak mendapat endorse dari PT Bayer, tapi saya hanya berbagi. Saya mengharapkan Sobat Tani berhasil di dalam pertaniannya, sehingganya nanti ya bisa untuk meningkatkan taraf hidup petani Indonesia. Jadi karena saya yakin bapak-bapak ataupun Sobat Tani ini semuanya dulu cita-citanya bukan menjadi seorang petani, tapi tidak sedikit seseorang itu banyak yang terkabul cita-citanya karena dari hasil bertani. Ya, saya sendiri ngawai ataupun merasakan bahwasanya seluruh cita-cita saya ini alhamdulillah
dilantari dari pertanian ini bisa terkabul. Jadi itu tadi, terlepas sobat tani mau memakai obat apapun, jangan terlena, tergiur, terpesona hijaunya cabai di masa vegetatif memasuki generatif, terus kita sudah ya karena terpesona langsung kita percaya, wah cabai saya aman, cabai saya nggak ada kendala, buahnya dari bawah sampai pucuk ada semuanya. Tapi jangan seperti itu sobat tani. Kalau cabai ya kita tahu-tahu tuh sudah agak mau tua cabai itu, baru kita kalau ada sesuatu hal maka kita akan direpotkan. Memakai obat ini nggak hilang, memakai obat itu nggak hilang. Karena apa? Karena ya sudah masuk di dalam cabenya, sehingganya ya tidak rusak, tidak bisa sembuh. Yang sudah rusak ya tetap rusak. Jadi pengobatan macam-macam sudah dilakukan, tapi masih juga penyakitnya nyerang ataupun ngerek. Jadi kalau soal obat kembali lagi terserah sobat tani ya, mau pilih yang mana, tapi interval penyemprotan itu yang paling penting bagi Kobe Tani. Karena Kobe Tani obatnya pun tidak mahal-mahal ya. Terus tapi tetap akan berbagi tentang obatnya. Ini punya saya, ini saya semprot terus pakai Sipermetrin bahan aktifnya, terlepas obatnya macam-macam merek dagangnya. Terus saya oplos, saya ganti-ganti juga dengan yaitu Aktara sobat tani sudah tahu juga ya. Terus kalau yang Sipermetrin itu penjagaan lalat buah sobat tani, sebenarnya seperti lembing-lembing juga, apa merek Ecoset itu untuk membunuh binatang-binatang seperti lembing itu cepat sobat tani. Jadi ya kita tertolong insya Allah lantaran itu. Nah, sehingganya pada saat musim yang sekarang banyak tidak membawa cabai pulang, nah, punya Kobe Tani alhamdulillah masih panen, walaupun tidak seperti biasanya, karena memang cuaca pada saat ini lebih ekstrim daripada biasanya. Setelah umur 2 bulan cabai saya ini hampir non-stop diguyur hujan. Itu untuk racunnya. Untuk fungisidanya saya selalu memakai bahan aktif Mancozeb untuk sebagai penjagaan. Terus saya campur, kadang saya ya ganti-gantian dengan metiltiovanat, terus ya dengan tembaga hidroksida. Cukup 3 itu saya memakai, itu saya selang-seling dan ya ada kalanya saya campur. Kalau sudah 2 kali saya seling, maka yang 1 kali saya campur, kecuali tembaga hidroksida yaitu saya sendirikan. Jadi sobat tani bisa mengambil apa yang saya sampaikan di sini, dan saya tidak akan detil-detil banget karena saya yakin bahwasanya sobat tani sudah petani cabai dan sudah pintar di dalam mengaplikasikan suatu pestisida. Mohon maaf sobat tani, buahnya karena sudah dipetik ya 9 kali, sudah hampir 10 kali besok, maka ya masih tinggal pating kerentil kayak gini. Tapi alhamdulillah buah ini bisa kejual sampai di timbangan ataupun menjadi duit. Nah, saya kira untuk pertemuan kita pada kesempatan ini saya cukupkan di sini dulu sobat tani, karena saya sedang melakukan pembuatan anjir tomat di situ sobat tani. Itu kan ada putih-putih itu anjir tomat semuanya. Nah, saya bikin tanaman tomat 4 roll dalam posisi 1 bedeng 1 baris dalam kelang yaitu 1 meter. Jadi nanti juga insya Allah akan saya bikin videonya. Untuk video yang di sini mungkin sudah hampir berakhir untuk penanaman dari saya meracik marsal, penyemaian, perawatan bibit sampai saya menanam semuanya ada videonya sobat tani. Ini lebih dari 30 video yang saya bikin tentang penanaman cabai ini, karena saya mempunyai spekulasi penanaman memakai urea ya, pupuk dasarnya memakai urea dengan Posca Plus, akhirnya seperti ini. Ini sudah sampai ujung finish. Maka seandainya nanti saya tidak bikin video tentang cabai ini bukan berarti pamitan yang terakhir untuk cabai ini. Nah, ini jadi
saya akan melakukan pembuatan video untuk penanaman cabai yang di periode 2000 akhir baru menanam. Jadi penanaman bulan ini saya sudah rampung penanamannya untuk di sebelah sana sobat tani. Nah, sebelah sana itu sudah rampung dan sekarang melakukan pembuatan anjir tomat. Kemarin yang petikan kemarin saya tidak bikin videonya, mohon maaf ya, karena saya nebang bambu di ladang saya yang satunya lagi. Sementara sudah pemetikan 10 kali seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan kalau kita sampai ujung nantinya, buahnya ini nanti sampai ujung selamat sobat tani, masih bisa metik beberapa kali lagi. Dan insya Allah ini kalau ada waktunya akan saya lakukan semprotan dengan herbisida sobat tani. Nanti kalau bisa saya pupuk lagi. Syukur sambil menunggu yang bagian sana ini masih buah-buahnya, pentil-pentilnya masih bisa besar lagi. Kembali lagi itu tadi fungisida yang saya pakai, terus insektisida yang saya pakai, dan interval ataupun aplikasinya seperti itu. Dan kalau campur menyampur, Kobe Tani sudah melakukan, ternyata yang katanya tidak boleh, tidak apa-apa sobat tani selama ini. Ini pengalaman di hasil di lapangan di tanaman saya. Kalau di dalam ilmu secara formalitas mungkin dilarang, tapi di dalam kenyataan di lapangan saya campur menyampur menghemat tenaga. Misalkan satu obat itu harus satu tank didewekkan. Nah, saya kalau mempunyai incaran obat 3 macam pestisida, maka harus 3 tank, dan itu harus waktunya 3 hari. Sedangkan untuk ini aja saya setiap menyemprotnya ya hampir 1 harian. Jadi maka habis waktu saya untuk nyemprot kalau saya harus dewe-dewekan. Ternyata campur mencampur ilmu yang Kobe Tani lakukan, tutorialnya dalam mencampur obat juga sudah saya bikinkan. Alhamdulillah itu tetap cabenya seperti ini. Jadi sobat tani bisa menilai tanaman Kobe Tani ini. Cara saya nyampur itu kalau salah mungkin cabenya ya sudah hancur dari dulu ya. Beberapa trip saya nanam seperti itu, dan untuk yang besok juga akan saya lakukan seperti pengalaman yang ini. Dan coba kalau bicara soal cabai sobat tani, tolong yaitu cabai itu tidak seperti zaman dulu. Nanam zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kita persiapan obat Korakron, Pegasus sudah ya kan dimolis gitu. Korakron, Pegasus dimolis. Nah, sekarang ternyata hari Minggu yang ini kita semprot pakai ini, minggu depannya penyakitnya sudah ganti. Begitu juga seterusnya. Maka kita harus benar-benar intensif di dalam pengontrolan juga ya. Jadi supaya benar-benar kita bisa mengerti apa yang sedang menyerang pada tanaman kita dan apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu di dalam budidaya cabai. Nah, ternyata di sekian pertanian saya itu masih paling senang nanam cabai, karena alhamdulillah cabai dari dulu saya nanam musim hujan, musim panas pun masih yaitu diberikan rezeki oleh Allah lewat tanaman cabai ini. Makanya saya selalu berbagi tentang cabai. Dulu di video saya ataupun di channel saya berbagi dengan berbagai macam, yaitu perkebunan seperti pokat, nangka, dan pisang. Terus peternakan dari kambing dan sapi, ayam, ada semuanya di situ tuh. Karena channel Kobe Tani ini sudah lebih dari 240 video. Nah, tapi untuk sekarang Kobe Tani ada di khusus yaitu di pertanian, khususnya di hortikultura, yaitu bagian cabai. Mungkin nanti ada sayuran tomat ataupun sawi, kol, bawang, itu pokoknya seperti itu. Tidak saya campur aduk. Saya sudah punya channel lain untuk membuat yaitu di khusus peternakan, mohon maaf. Jadi untuk sobat yang senang dengan channelnya Kobe Tani ataupun yang pro, tolong dibantu agar channel Kobe Tani subur bisa berbagi menemani petani Indonesia. Jadi itu aja, saya kira lebih dan kurangnya apabila ada terlepas dari semuanya tadi sengaja ataupun tidaknya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti inilah channel Kobe Tani dalam berbaginya. Jadi ada banyak kekurangannya, mohon maaf. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.